Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Nurbaiti, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi, pengertian, dan konsep dari inovasi pembelajaran sejarah. Setelah saya kumpulkan beberapa pengertian dari inovasi pembelajaran serta konsepnya, di sini saya mengambil 3 pengertian inovasi pembelajaran menurut para ahli. Jadi yang pertama itu ada dari I. Gedewija yang mengatakan bahwa apabila kita ingin memperbaiki citra buram dari pelajaran sejarah, diperlukan antara lain usaha-usaha perbaikan cara mengajar guru sejarah. Dan yang kedua itu dari Sanusi berkesimpulan bahwa agar sejarah dapat berfungsi, metode pembelajaran sejarah di sekolah harus dibenahi. Pembenahan metode pembelajaran sejarah tidak hanya sekedar menjadi pemicu minat belajar, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang berperan memproses anak didik agar mendapat hasil belajar yang baik. Yang ketiga itu ada menurut Yoyo Susatyo dan Aji Sujoto. Di sini beliau ini menjelaskan langkah awal untuk merevitalisasi metode pembelajaran sejarah yang harus diimplementasikan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, variatif. Jadi di sini pembelajaran apapun jika dilakukan dengan cara yang monoton pasti akan membuat siswa jenuh. Jadi di sini pembelajaran sejarah itu tidak hanya digunakan satu metode saja. Jadi pembelajaran sejarah itu harus ada beberapa cara atau bervariasi. Yang kedua yaitu dari fakta ke analisis. Pembelajaran sejarah di berbagai sekolah ternyata lebih menekankan pada fakta sejarah dan hafalan fakta. Nah, di sini dicontohkan seperti menghafal pelakunya siapa, tahun kejadiannya berapa, dan tempat kejadiannya itu di mana. Padahal sebenarnya idealnya pembelajaran sejarah itu bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value. Nah, di sini bukan sekedar mengajarkan siswa menjadi cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu adanya terbuka dan dialogis. Nah, keterbukaan dan dialogis mengharuskan guru sejarah untuk tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran di kelas. Nah, yang seperti ini akan membuat suasana kelas menjadi tertutup dan tidak menumbuhkan kreativitas pada siswa. Yang keempat yaitu sejalan dengan pembelajaran sejarah yang menekankan pada analogis dan dialogis. Penerapan prinsip divergen ini sangat penting agar pembelajaran sejarah terhindar dari kecenderungan yang hanya menyampaikan fakta sejarah. Di sini artinya yaitu pembelajaran sejarah itu menghendaki sebuah pemecahan masalah yang pada akhirnya memberi peluang kepada siswa untuk menganalisis dan melahirkan banyak gagasan-gagasan yang baru. Yang terakhir yaitu progresif. Nah, pendidikan sejarah perlu didasarkan pada prinsip progresif atau berkemajuan dan berwawasan tegas terhadap masa depan. Jadi dari beberapa pengertian di atas bisa saya tarik kesimpulan di sini berarti pembelajaran sejarah yang inovatif itu merupakan bagaimana cara guru atau ditekankan pada metode yang dipakai oleh guru itu harus dapat memberi pengetahuan yang lebih luas kepada siswa, dan yang pasti salah satunya yaitu metode pembelajaran yang variatif atau tidak monoton. Beberapa pengertian di atas itu sebenarnya sama-sama menekankan pada cara atau metode yang guru berikan kepada siswa. Di sini letak perbedaannya adalah dari ketiga tokoh atau ketiga pengertian di atas ini, perbedaannya terletak pada
metode yang diberikan, atau dari IGD Wija ini hanya mempertunjukkan usaha-usaha cara mengajar guru sejarah, tetapi tidak menyebutkan metodenya seperti apa. Sanusi itu juga begitu. Tapi di Yoyo Susatyo dan Adi Sujoto ini lebih banyak menjabarkan metodenya yang harus dipakai oleh guru sejarah itu seperti apa sih dan harus bagaimana. Kurang lebihnya begitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.